Halo semuanya, sebelum mendengarkan podcast ini lebih lanjut, saya ingin memberitahukan bahwa podcast episode kali ini mengandung spoiler sampai dengan chapter terbaru. Jadi buat kalian pendengar J-pop atau yang anti spoiler, kalian bisa skip episode kali ini ya. Terima kasih. Nah ini jadi kayak temen kalian yang waktu SD gendut, terus jerawatan, terus pas udah gede jadi cantik biasanya. Nah ini Alvida. Seperti itu konsepnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, host dari Denden Podcast, Hendy Jul. Nah, jadi seperti yang bisa kalian baca di judul, kita akan membahas top 10 bounty atau harga buronan terendah yang ada di One Piece, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas 10 bounty tertinggi. Nah, ini kita coba bikin yang anti mainstream. Kita cari 10 bounty yang paling rendah, kebalikannya ya. Nah, jadi kira-kira penasaran kan ada karakter apa aja? Ini saya sudah merangkumnya menjadi 10 besar. Dan langsung aja kita mulai. Oke, semuanya di nomor 10 ada Mikita. Nah, pasti kalian bingung siapa Mikita ini. Ini Mikita ini adalah nama asli dari Miss Valentine ya. Kalian tahu Miss Valentine pasti pernah dengar atau mungkin kayak lupa-lupa ingat. Nah, Miss Valentine ini adalah salah satu anggota baru Q-Works ya, salah satu officer agent dengan harga 7,5 juta berry. Nah, jadi ini sudah termasuk rendah ya, 7,5. Sudah top 10. Urutan ke-10 terendah. Kalau kalian lupa, Miss Valentine ini adalah karakter yang kekuatannya ini kilo-kilo nomi ya. Jadi dia dapat memanipulasi berat tubuhnya dari ringan sekali sampai hampir terbang, lalu bisa menjatuhkan diri dengan kekuatan yang sangat besar dengan meningkatkan beratnya. Kilo-kilo nomi, dia tokoh yang berbaju lemon juga ya kalau kalian lupa. Berbaju lemon berwarna kuning dan partnernya adalah Mr. Five. Yaitu manusia bom. Nah, jadi ini harga si Mikita. Waduh, Mikita ini jadi ingat susu ya. Padahal dia Miss Valentine. Jadi bounty-nya itu di-reveal pada saat Fever Card Databook. Nah, jadi Fever Card itu kayak databook yang berisi database karakter-karakter One Piece dan salah satunya ini Miss Valentine. Jadi di nama aslinya di-reveal dan juga beserta harganya seperti itu ya. Harganya 7,5 juta dan sebagai tambahan juga info bahwa setelah Crocodile kalah, kan yang di penjara itu ada Crocodile, terus Mr. One, Mr. Two, sedangkan yang lainnya ini kan mengembara semua ya. Dan mengembara itu mereka berkumpul, ini ada di cover story, masing-masing officer agent yang lain, mereka akhirnya memiliki profesi masing-masing ya, yang berbeda dan si Mikita atau Miss Valentine ini dia menjadi pembuat coklat. Nah, jadi ini relevan ya dengan namanya Miss Valentine yang berhubungan dengan coklat-coklat seperti itu. Dan itu adalah nomor 10. Oke, di nomor 9 dengan harga 7 juta, dia adalah, ini bukan dia ya, lebih tepatnya mereka. Nah, mereka ini adalah Nyaban Brothers. Masih ingat Nyaban Brothers? Ya, Nyaban Brothers itu waktu di saganya arc-nya Usopp ya, yaitu duet maut, anak buah dari Kapten Kuro, yaitu si gendut dan si kecil. Nah, jadi mereka ini kan ada navigator, ada sniper, mereka ini penjaga kapal dan dari antara semua anak buahnya Kuro, mereka ini yang paling kuat ya daya tempurnya. Dan nah, jadi Buci Sam namanya. Jadi ini lumayan nostalgia ya, banyak tokoh-tokoh yang harganya rendah ini di awal-awal karena mereka anggapannya East Blue kan lautan terlemah dan mereka yang jadi ini musuh awal-awal Luffy yang termasuk muda lah, termasuk mudah dikalahkan. Dan ini kalau mereka harganya dipisah ya, mereka ini bisa menempati posisi teratas ya, bisa top 5 karena 7 juta ini untuk 2 orang. Jadi ini unik ya, termasuk unik dan sejauh ini yang posternya atau harga buronannya
dua orang menjadi satu itu baru dua yang saya tahu ya, yaitu Nyaban Brothers dengan harga 7 juta. Lalu yang lainnya adalah Dori dan Burogi. Dori dan Burogi ini juga harga ya posternya menjadi satu yaitu 100 juta. Tinggi banget ya, itu termasuk yang tertinggi pas pertama kali kelompok topi jerami masuk ke East Blue, terus ketemu Dori dan Burogi 100 juta. Wah, langsung ini tinggi banget ya. Dan kita lanjut ke yang berikutnya, nomor 8. Di nomor 8 dengan 5,5 juta, ini adalah anak buah Arlong yang dikalahkan oleh Usopp. Kalian tahu namanya? Ya, dia adalah Chu. Chu ini ikan apa ya, saya lupa. Tapi dia ini kekuatannya yaitu pistol air dengan mulutnya. Nah, sehingga desain mulutnya dibuat Chu-Chu gitu ya. Sesuai namanya, Chu-Chu. Nah, dia menghisap air dan menembakkannya sekuat peluru. Dan harga buronannya 5,5 juta ini direfill juga bukan dari komik ataupun dari animenya, tapi dari databook. Sama seperti yang tadi ya, si Miss Valentine. Si Chu ini harga 5,5 juta direfill di databook V4 Card yang volume 3, teman-teman. Dan tambahan juga, si Chu ini mantan kru bajak laut ini ya, Tiger atau Sun Pirates juga. Nah, jadi pas flashback itu, selain ada Arlong, Hachi, ada juga Kurobi dan Chu. Nah, ini Chu ya, salah satunya mantan Sun Pirates yang ikut Arlong ke East Blue dan ini ya, menyerang atau menjajah desa Kokoyashi seperti itu. Di ranking berikutnya, ranking ke-7 dengan harga 5 juta ada Alvida. Nah, Alvida ini wanita tercantik sebelum ada Boa Hancock ya. Jadi ini mungkin bisa disebut wanita tercantik di East Blue saat itu. Dan Alvida ini cukup unik ya kekuatannya atau progresnya itu loh. Dari awal itu menjadi karakter yang gendut, jelek, terus pas muncul kembali, ini siapa? Dia mengaku sebagai wanita yang pernah disakiti Luffy. Nah, ternyata dia adalah Alvida. Nah, ini jadi kayak teman kalian yang waktu SD gendut, terus jerawatan, terus pas udah gede jadi cantik biasanya. Nah, ini Alvida. Seperti itu konsepnya. Dan dia ini punya kekuatan buah Sube-Sube no Mi ya. Jadi buah halus-halus atau licin-licin ya. Saya lupa, pokoknya membuatnya semakin mulus kulitnya. Dan senjata-senjata yang kena pun bisa meleset. Bisa karena licin gitu ya. Dan cerita Alvida paling terakhir itu dia udah jadi salah satu aliansi, bahkan bisa dibilang anak buahnya Bagi ya. Jadi ini cukup oke karakter Alvida, meskipun harganya 5 juta sampai saat ini belum dikasih tahu lagi ya sekarang udah berapa. Kayaknya sih masih stagnan di 5 juta. Mungkin kalau udah di-reveal baru ada perkembangan update terbaru, mungkin dia tidak masuk ke top 7 lagi. Lanjut berikutnya di ranking 6 ada Porcemi. Nah, kalian pasti siapa Porcemi ini? Semakin karakter-karakter tidak jelas. Ya, emang semakin tidak jelas semakin murah memang. Ya, Porcemi ini adalah anak buah dari Blue Jam. Nah, kalau kalian ingat, Blue Jam adalah salah satu bajak laut di flashback kisah Esabo Luffy waktu kecil. Kan musuh bajak lautnya itu namanya Blue Jam. Lalu ada pokoknya salah satu anak buah terkuatnya Porcemi dengan harga 3,4 juta yang memukuli Luffy ya, sempat memukuli Luffy dan dia bingung kok ini dipukulin nggak kesakitan ya si Luffy ini. Ternyata Luffy manusia karet. Sampai akhirnya si Porcemi ini ngeluarin senjatanya, sarung tangan berduri. Nah, baru dipukulin Luffy akhirnya berdarah. Sampai mewek Luffy, nggak sakit. Nah, seperti itu ya. Bahkan ini berarti senjata Foxy ini adalah warisan dari Porcemi ya. Senjata Foxy sarung tinju berduri ini ternyata sudah dipakai sebelumnya oleh Porcemi. Berikutnya ranking 5. Nah, ini mulai top 5 ya. Di ranking 5 dengan harga ini angka cantik sekali. Angkanya adalah 3.333.333 berry. Nah, ini jadi angkanya 3 serba 3. Ini adalah karakter
Pandaman. Ya, Pandaman ini termasuk karakter ajaib ya. Dia ini semacam Easter egg yang tahu-tahu bisa muncul di manapun. Ini kalau misalnya kita membandingkan dengan film Marvel ini mungkin seperti Stan Lee-nya ya. Stan Lee One Piece. Nah, tahu-tahu muncul di sini, di sana. Seorang cameo. Nah, jadi background dari Pandaman ini karakter yang dibuat oleh Oda tapi bukan untuk di One Piece ya. Jadi sebelumnya itu pernah ada lomba desain karakter yang diadakan oleh Jump. Lalu Eiichiro Oda ini mengikut sertakan karakternya yaitu Pandaman. Dan Pandaman ini juga terinspirasi dari anime Kinnikuman ya. Kalau kalian tahu, kalau yang zaman old pasti tahu Kinnikuman itu anime tentang gulat-gulat. Nah, jadi Pandaman itu kayak pegulat dengan topeng panda seperti itu ya. Atau bahkan ini emang manusia panda bukan topeng panda. Masih belum jelas karena dia manusia ajaib. Dan kemunculannya di komik ataupun di anime itu kayak ini ya, tiba-tiba muncul itu cukup mencengangkan ya. Berikut beberapa yang unik, yaitu yang pertama ada di kepala Mr. Two. Nah, jadi pernah Mr. Two itu muter-muter kan dia balet, tahu-tahu salah satu kepalanya itu ada Pandaman. Nah, itu termasuk yang keren ya. Dan kalau hasil research saya sih ini, bounty Pandaman ini di-reveal pada saat One Piece Movie 9. Nah, di situ terlihat ada adegan poster-poster buronan, salah satunya ada Pandaman. Nah, jadi di posternya kayaknya ada angkanya gitu ya, 3.333. Ya, pokoknya 33333 berry. Nah, seperti itu ya. Susah kalau dibaca ya. Berikutnya nomor 4. Nomor 4 adalah Babe. Babe ini bukan Babe Cabita ya. Babe ini adalah nama asli dari Mr. Four. Nah, kalian pasti ingat Mr. Four ini salah satu officer agent dari Baroque Works yang menjadi lawan Usopp. Dan ternyata Babe ini dengan harga 3,2 juta, harganya cukup rendah ya, bahkan lebih rendah dari Miss Valentine. Kalau tadi kan Miss Valentine itu 7,5 juta ya. Nah, si Mr. Four ini malah lebih rendah, padahal jabatannya lebih tinggi ya setingkat. Mungkin karena si Mr. Four ini bisa dibilang cukup bodoh ya. Kalau kita lihat karakternya kan dia agak lambat. Tapi pernah dikatakan oleh Crocodile atau Mr. Zero waktu itu kalau si Mr. Four ini kekuatannya lebih kuat dari Mr. Three. Tapi karena Mr. Three lebih licik, stylenya itu style trickster gitu ya. Jadi dia dapat peringkat 3. Tapi kalau secara kekuatan mungkin Mr. Four lebih kuat. Tapi secara dari bounty, Mr. Four ini termasuk yang paling rendah di antara officer agent Baroque Works ya. Dan ini juga di-reveal sama seperti Miss Valentine, yaitu di Databook Fever Card volume 5 teman-teman. Nah, jadi itu berarti di Fever Card volume 5 itu dia dibuat data-data dari officer agent Baroque Works ya. Salah satunya Babe Cabita, maksud saya Babe Mr. Four. Dan Babe ini karakter aslinya terinspirasi dari pemain baseball namanya Killer Catcher Babe. Nah, ini saya nggak tahu ya, tapi ini hasil googling saya seperti itu. Dan pada kisah ini ya, kisah cover story kan, para mantan agen Baroque Works ini kan punya pekerjaan baru ya masing-masing. Nah, si Babe ini menjadi pengantar pizza, nggak tahu kenapa ya, padahal Babe ini orangnya lambat, bahkan cenderung kayak ini ya, kayak kalau di Zootopia itu kayak sloth. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini dengan harga 1 juta yen. Nah, ini unik ya. Kalau biasanya, kalau dari tadi mata uangnya Berry, ini adalah 1 juta yen. Dia adalah Mikio Ito. Nah, siapa Mikio Ito itu? Jadi Mikio Ito ini kayak sama seperti Pandaman ya. Jadi bukan karakter utama, tapi semacam cameo-cameo yang posternya seringkali muncul di ini ya, sebagai Easter egg. Dan gak cuman poster, kadang muncul di berita juga. Jadi ini beda sama Pandaman yang muncul wujud manusianya. Kalau si Mikio Ito ini dia lebih sering muncul di sebagai ini ya, gambar poster, gambar koran seperti itu. Dan bahkan bisa dibilang Mikio Ito ini Easter egg pertama yang ada di One Piece ya. Di chapter 1 itu sudah pernah muncul si Mikio Ito itu di belakangnya Backman, adegan di bar. Waktu adegan Ben Beckman di belakangnya itu ada si Mikio Ito. Dan ini sebagai ini ya fakta
bahwa Mikio Ito ini adalah teman mangaka dari Eiichiro Oda. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tribute untuk temannya, dan temannya ini si Mikio Ito ini juga kayaknya pernah kerja sebagai ini di Rurouni Kenshin. Karena di Rurouni Kenshin ini kayak kalau saya baca ini pernah muncul juga karakter Mikio Ito sebagai Easter egg, teman-teman. Namun sayangnya sejak masuk Grand Line si Mikio Ito ini kayaknya udah nggak pernah muncul lagi ya, karena mungkin di setting Oda Mikio Ito ini adalah trademark cameo trademark dari karakter East Blue seperti itu ya. Oke, akhirnya kita masuk ke ranking 2 dengan harga 500 berry. Nah, ini cukup jauh ya. Tadi terakhir 1 juta, ini 500 perak. Bahkan tidak sampai 10%, 1%-nya pun tidak sampai ya. Nah, siapakah dengan harga 500? Ya, kalian pasti sudah bisa menebak. Dia adalah Beppo. Beppo ini adalah navigator dari kru bajak laut Lau. Seorang seekor ya pokoknya dia ini manusia Ming, manusia beruang polar bear berwarna putih. Jadi ini termasuk salah satu favorit banyak orang ya, karena bentuknya yang lucu dan imut, beruang gede dan menggemaskan. Dia harganya hanya 500. Nah, ini kayaknya dia hanya dianggap sebagai hewan peliharaan dan tanpa diketahui kekuatan aslinya ya. Dan fakta unik juga kalau Beppo ini pernah muncul di posternya Lau, sama seperti Usopp yang muncul di posternya Luffy. Ada kepala kecil Usopp, nah sama di poster Lau pernah ada kepala Beppo kecil juga. Nah, ini salah satu fakta aja. Dan untuk harga buronan dari Beppo ini cukup unik ya. Kalau dari tadi kita lihat ada yang dari komik, dari Easter egg, lalu ada dari databook harga buronannya. Si Beppo dia direveal di One Piece Exhibition atau pameran One Piece. Nah, ini saya juga kurang tahu tepatnya di pameran mana, tapi di pameran itu ada kayak dipajang poster-poster dan salah satunya ada Beppo dengan harga 500 berry, harga terendah ya. Ranking 2 terendah sejauh ini. Oke, kita lanjut ke peringkat pertama ya. Ini kayaknya kalian sudah pasti tahu, siapapun penggemar One Piece yang ngikutin dari awal sampai akhir pasti tahu siapa dengan harga terendah, yaitu awalnya harganya 50 kemudian naik menjadi 100 berry. Ya, dia adalah Tony Chopper. Nah, ini sama seperti Beppo ya kasusnya, dia dianggap sebagai hewan peliharaan yang powerless, tidak ada fungsinya. Cuman pajangan aja di kelompok bajak laut, ternyata punya kekuatan 7 perubahan, seorang dokter yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itulah Tony Chopper. Ya, jadi ini salah satu keunikan dari One Piece, dan bahkan lewat bounty atau lewat harga buronan bisa dijadikan jokes seperti ini ya oleh Oda. Dan dia Chopper ini paling kasihan ya di antara yang lain. Yang lain udah berjuta-juta, dia malah cuma 100 berry. Bahkan sebelumnya malah cuma 50 berry ya. 50 berry mungkin kalau di dunia One Piece itu dapat ciki kali ya. Dan meskipun begitu, Chopper ini juga karakter favorit banyak orang ya. Karena sebagai maskot lah istilahnya. Jadi bisa dibilang karakter yang paling imut dan lucu ya kalau dibandingkan dengan kru bajak laut topi jerami. Nah, jadi itu adalah ranking 1 oleh Chopper. Nah, jadi itu dia 10 harga bounty terendah yang ada di One Piece. Dan kayaknya kalau karakter-karakter lain yang bakal masuk bounty terendah itu siapa ya kira-kira? Kalau karakter baru kayaknya susah sih. Karena ini udah levelnya sudah di paruh kedua Grand Line, yang dimana karakternya pasti udah kuat-kuat semua dan gak mungkin lebih lemah lagi. Kayaknya sih karakter-karakter lama yang bakal baru di-reveal harganya itu ya yang bisa masuk ke 10 terendah lagi. Kalau dari New World yang kemungkinan bisa masuk harga terendah kayaknya kru dari bajak laut ini ya. Body Jones itu kan anak buahnya cukup lemah ya. Banyak yang dikalahkan sekali serang sama bajak laut Luffy. Jadi itu mungkin mereka kalau ada harga bounty-nya bisa di sini posisi 10 terendah.
Jadi ini sebagai tambahan aja ya, saya sudah menyusun juga dari ranking 11 sampai 15. Di ranking 11 ini ada Kurli Dadan dengan harga 7,8 juta. Ya jadi meskipun Kurli Dadan ini kelihatan keren, sangar gitu ya, keren, sosok ibu yang mantap gitu, tapi ternyata harganya cukup rendah ya. Meskipun sebenarnya 7,8 juta ini bisa dibilang tinggi ya. Bayangin kalau Takeshi Castle aja 100.000 yen. Nah, itu sedikit ya, cuma dapat 100.000. Ini ngalahin satu orang bisa dapat jutaan, itu termasuk banyak sih sebenarnya. Cuman ini karena di dunia One Piece banyak yang kuat, mereka jadi masuk yang terendah. Kemudian di ranking 12 dan 13 ini sama harganya 8 juta, yaitu ada Hachan atau Hachi, manusia gurita, lalu ada Higuma. Nah, ini si bandit gunung, ternyata Higuma lebih mahal dari Kurli Dadan ya. Ini agak mengecewakan sih. Higuma kok bisa semahal ini. Kita kira waktu Higuma muncul, wah 8 juta, ternyata 8 juta itu harga terendah. Yang berikutnya ranking 14 dan 15, yaitu ada harga 9 juta, ada Janggo dan Kurobi teman-teman. 15 terendah ini sudah ada lengkap ya, anak buah Arlong, anak buah Kapten Kuro, seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian ya untuk podcast kali ini, kita sudah tahu 10 harga terendah yang ada di One Piece. Dan sebagai informasi tambahan, Deden Podcast sudah ada di 3 platform, ada di YouTube, Spotify, dan Anchor. Dan ada lagi ya podcast-podcast lain kayak Google Podcast, Apple Podcast, itu otomatis ya karena saya upload di Anchor. Jadi kalian bisa dengerin di mana aja yang kalian paling nyaman. Dan kalau kalian mau komen, karena di Anchor dan Spotify ini kayaknya belum bisa komen, kalian bisa ke fanpage Facebook kita di Denden Podcast, kalian bisa search aja. Dan sekian untuk podcast kali ini, dan semoga aja kalian terhibur. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah.